Oke, welcome back my channel Mr. Alfi Banda. Sahabat-sahabat sekalian, pada konten video kali ini kita akan belajar, diskusi, sharing, berbagi terkait tentang salah satu fitur di platform Merdeka Mengajar, yang mana ini adalah bentuk jabaran dari Perdirjen 2626 tentang model kompetensi guru. Kita ketahui bersama bahwa di PMM itu terdapat topik pelatihan mandiri yang cukup banyak. Topik pelatihan ini digunakan oleh para guru-guru dalam rangka untuk mengupgrade diri, mengembangkan kompetensi, dan menyesuaikan diri sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah kita. Namun, kadang kita bingung sahabat sekalian, kita mulai belajarnya dari mana sebenarnya, karena sekian banyak topik itu membuat kita menjadi bingung. Nah, belajar yang efektif ya, itu adalah belajar dari hasil pengalaman refleksi ya. Nah, oleh sebabnya lahirlah ya satu fitur, hadirlah salah satu fitur di PMM ya, namanya refleksi kompetensi. Sebagaimana amanah Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 yang dimutakhirkan pada peraturan Dirjen GTK nomor 2626, ya, terdapat 4 kompetensi guru yang perlu dimiliki sesuai dengan jenjang jabatannya saat ini. Ya, tak lain lagi dan tak bukan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, sahabat sekalian, bagaimana kita dapat mengevaluasi kelebihan dan kekurangan kita? Ya, sebagai seorang guru, ya, dari mana kita bisa belajar untuk meningkatkannya? Ya, salah satu solusi adalah melakukan refleksi. Ya, sahabat sekalian, refleksi dapat membantu kita mengetahui tingkat kompetensi, kemudian menentukan prioritas belajar yang relevan, dan mengembangkan serta mengelola ya apa yang dikeluarkan untuk belajar agar lebih efektif ya. Di platform Merdeka Mengajar sendiri, fitur refleksi kompetensi akan membantu kita untuk memahami kelebihan dan kekurangan kita terkait tentang kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, sosial ya, dan juga profesional sesuai dengan jenjang jabatan kita. Ya, kenapa ini penting ya? Penting untuk melakukan refleksi, yaitu untuk membantu kita membentuk prioritas belajar agar waktu, tenaga yang kita keluarkan tidak hanya efisien ya, tidak hanya efisien, tapi juga relevan dengan kebutuhan pembenahan sekolah, perbaikan suasana belajar murid ya, maupun pengembangan kompetensi diri kita. Ya, sahabat sekalian, pada PMM itu ada 2 acuan refleksi yang bisa dimanfaatkan oleh ibu bapak guru dalam rangka untuk mengembangkan kompetensi kita. Ya, yang pertama itu adalah raport pendidikan, rekomendasi belajar melalui raport pendidikan, yaitu sumber data atau bentuk refleksi mengenai kebutuhan pembenahan di sekolah kita dan apa saja akar masalah yang menjadi fokus untuk kita benahi. Nah, yang kedua ya, kita bisa melalui fitur model kompetensi guru ya. Itu acuan refleksi bagi masing-masing guru untuk mengetahui ragam kompetensi yang dibutuhkan agar bisa menjadi seorang pendidik yang ideal. Ya, oke sahabat ya. Fitur rekomendasi belajar berbasis raport pendidikan ini membantu kita mendapatkan daftar prioritas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan di sekolah masing-masing. Sementara untuk fitur refleksi kompetensi, ini membantu kita memahami sejauh mana yang dimiliki diri kita ya. Ini semacam evaluasi diri. Apakah ini sudah sesuai dengan model kompetensi guru ya dari 4 kompetensi itu, ataukah ini perlu ditingkatkan, ataukah juga ini perlu dikembangkan. Nah, ini satu solusi yang luar biasa sahabat-sahabat sekalian. Yuk mari kita manfaatkan. Sejauh ini kadang
kompetensi kita diukur oleh pemerintah, diukur oleh orang lain ya. Saat ini saatnya kita mengukur kompetensi diri kita secara mandiri. Kita refleksikan sendiri seperti apa dan kita berada di level mana. Apakah standar level ini sesuai dengan standar jabatan fungsional kita ataukah sudah melebihi ekspektasi dan perlu ditingkatkan. Nah, dengan hadirnya dua fitur baru ini diharapkan kita merasa lebih terbantu, lebih leluasa, lebih merdeka dalam menemukan prioritas belajar yang lebih relevan dengan kebutuhan sekolah maupun dan dengan diri sendiri. Untuk lebih jelas, yuk mari ikuti demo bagaimana cara melakukan refleksi kompetensi ya di platform Merdeka Mengajar. Ya, oke, kita langsung saja ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, silahkan dibuka browser kita. Kali ini saya demo menggunakan laptop. Ya, teman-teman boleh ya, pakai handphone juga bisa ya. Ya, oke, kita langsung aja ke salah satu fitur baru yaitu refleksi kompetensi. Jangan lupa login dulu dengan akun belajar. Kemudian teman-teman masuk di refleksi kompetensi. Ya, bagi teman-teman yang belum bisa login masuk ke laman ini ya di refleksi kompetensi, sejauh ini yang kita pantau juga tim pengembang masih mengembangkannya, dan sejauh ini masih bisa, yang baru bisa diakses itu adalah guru ASN ya, guru ASN yang memiliki pangkat jabatan fungsional sebagaimana yang ada di dalam Perdirjen 2626. Nah, bagi teman-teman yang belum, nanti terus dipantau ya, siapa tahu nanti akan bisa diakses oleh semuanya. Oke, setelah itu tampil seperti ini, kita ke kanan bawah, kita pilih lanjut. Nah, ini bisa dibaca dulu ya beberapa notifikasi informasi ya, terus kita pilih lanjut. Oke, kemudian kita pilih coba sekarang. Nah, nanti tampilnya gini sahabat-sahabat sekalian ya. Tampil seperti ini, teman-teman langsung memilih mulai ya. Oke, kita pilih mulai. Tapi ke bawah ini teman-teman masih bisa lihat, ini refleksi dapatkan hasil capaian Anda sebelum 31 Januari 2024. Ya, ada 4 kompetensi ya dengan levelnya yang sudah tampil seperti ini. Ini ada 5 level ya, sahabat-sahabat. Nanti kita ada standar levelnya ya, ada standar level. Bisa dilihat video saya sebelumnya terkait tentang model kompetensi guru menurut Perdirjen 2626. Nah, nanti setiap jabatan fungsional guru atau setiap jabatan kita itu ada standarnya atau batasan level. Ya, dan ini belum aktif. Kita harus buat refleksi dulu ya di tiap-tiap kompetensi ini. Kita buat refleksi, hasil refleksi itu nanti kita akan ketahui di manakah level kita. Nah, apa yang perlu kita pelajari dan apa yang perlu kita kembangkan dari hasil refleksi ini. Oke, tidak perlu buang waktu, kita langsung mulai. Mari mulai refleksi ya. Nah, Bapak Ibu bisa utamakan kompetensi yang sesuai dengan minat dan pengembangan pribadi. Bapak Ibu mau kembangkan yang mana dulu nih untuk refleksi ini? Ya, pedagogik, kepribadian, sosial, atau profesional. Nah, saran saya kita fokus ke pengembangan pembelajaran dulu, ini yaitu pedagogik, yang mana kompetensi ini terkait tentang penguasaan guru dalam memanajemen pembelajaran, mengetahui dan mengenal karakteristik murid, bagaimana melaksanakan asesmen, bagaimana mengelola atau memanajemen kelas sehingga benar-benar apa yang kita lakukan itu berdampak dan berpihak kepada murid. Yuk, saya contohkan ini adalah kompetensi pedagogik. Nah, setelah itu akan tampil seperti ini sahabat-sahabat sekalian. Data diri kita akan tampil. Nah, ketika data kita tampil seperti ini, teman-teman bisa cek lagi ya, bisa cek apa yang mau diubah. Kalau sudah cocok, langsung kita ke data ini sudah benar. Kalau ada yang salah, misalnya pangkat jabatan kita ya, tempat tugas ya, silakan nanti pilih edit. Oke, untuk efisiensi anggap saja ini datanya udah benar, kita langsung pilih data sudah benar.
Oke, sekarang kita pilih mulai. Ya. Nah, sahabat sekalian, ya. Sebagaimana yang kita pilih tadi, kita akan fokus ke kompetensi pedagogik. Nah, di sini teman-teman diminta untuk jujur, yang pertama. Terus realistik dengan keadaan yang benar-benar teman-teman alami. Ya, saya ingatkan bahwa hasil dari pilihan ini ya, ini bukan uji kompetensi guru, bukan UKG, bukan tes, bukan ujian, dan ini tidak ada nilainya, tidak ada dampak apapun. Yang diminta di sini adalah kejujuran kita, sehingga hasilnya itu menggambarkan terkait tentang keadaan kita yang sebenarnya. Ya, nah seperti itu ya. Manfaatnya apa? Supaya kita bisa mengukur sejauh mana kompetensi kita. Kompetensi kita ada di mana nih? Nah, ada di level ini. Oh, saya perlu meningkatkan ke level misalnya dari level 1 saya ingin tingkatkan ke level 2 karena memang standarnya level 2. Nah, oke. Silahkan ini diisi ya, sahabat-sahabat sekalian. Dipilih semuanya ya. Dibaca satu persatu pertanyaan. Ini ada 7 halaman, sahabat-sahabat sekalian. Silahkan sahabat-sahabat pilih sampai semuanya selesai ya. Nah, caranya saya contohkan satu pertanyaan ini ya. Ini hanya demo ya. Oke. Misalnya saya mencari tahu faktor penyebab perilaku peserta didik yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Bapak Ibu refleksi lagi, terus tanyakan diri Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, apakah selama ini Bapak Ibu jarang, sering, selalu, ataukah tidak pernah mencari tahu faktor penyebab perilaku peserta didik yang mengalami kesulitan belajar? Ataukah memang selama ini Bapak Ibu gas saja dalam pembelajaran, tidak memperdulikan ketika ada murid yang merasa kesulitan dalam belajar? Nah, kalau Bapak Ibu selalu seperti ini, pilih selalu. Ya, ingat, kembali ke diri lagi ya, kembali ke perilaku kita yang sering kita lakukan. Kalau sering ya pilih sering, kalau jarang ya, jarang ini berarti lakukan, tapi dengan ritme yang sangat lama, timernya. Sering ini sering lakukan, timernya cepat, dan selalu ini rutin ya, dan tidak pernah sama sekali. Nah, misalnya ini saya jarang melakukan ini. Terus mengelompokkan peserta didik mengalami kesulitan belajar untuk mendapatkan pendekatan khusus sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Ya, pelajari lagi pertanyaannya berulang kali, apa maksudnya? Nah, saya contohkan yang kedua. Apakah saya tidak pernah, jarang, sering, selalu mengelompokkan anak-anak murid saya yang mengalami kesulitan belajar untuk mendapatkan pendekatan khusus? Maksudnya, apakah saya mengelompokkan murid-murid di dalam kelas ya, murid-murid yang perlu mendapatkan penanganan khusus, ataukah saya tidak pernah melakukan, ataukah saya jarang melakukan? Nah, ini disesuaikan lagi. Misalnya saya jarang melakukan. Jujur Bapak Ibu ya, ini dimasukkan semua, ini anggap aja sudah terisi semuanya. Oke. Nah, next selanjutnya ya, saya akan lewat percepat di bagian ini. Ya, setelah semua tercentang, maka tombol ini akan aktif ya. Saya ingatkan lagi, ini kita baru di halaman 1 dari 7 halaman. Nah, selanjutnya kita pergi ke selanjutnya. Nah, selesaikan lagi halaman 2-nya. Nah, kita selesaikan lagi halaman 2-nya. Ya, terus selanjutnya sampai halaman 7. Untuk efisiensi waktu, video ini saya percepat di bagian ini. Nah, ini contoh sudah sampai pada halaman 7 ya, teman-teman ya, berarti udah selesai. Nah, selanjutnya kita pilih selanjutnya. Ya, akan tampil notifikasi seperti ini ya. Setelah dikumpulkan, jawaban tidak bisa diubah lagi ya, tetap dikumpulkan ataukah mau cek ulang ya. Oke, kalau teman-teman merasa pingin cek ulang, silahkan cek ulang ya. Tapi kalau teman-teman merasa ini sudah sesuai dengan keadaan ya, teman-teman pilih kumpulkan. Oke, kita kumpulkan.
Nah, sahabat sekalian, ini jika sudah selesai, nanti akan tampil seperti ini. Jadi, kita sudah selesai untuk refleksi kompetensi pedagogik. Nah, ini hasilnya ya. Oke, kita lihat dulu seperti ini. Ya. Nah, ini sudah ada ya, sahabat-sahabat sekalian. Jenjang jabatan ahli pertama ya, untuk jenjang jabatan ahli pertama level minimumnya itu berada di level 2. Nah, sementara yang saya praktikan ini berdasarkan hasil refleksi saya berada di level 1 ya. Level 1 ini adalah level pemahaman. Nah, harusnya ya, harusnya atau diharapkan guru pada jenjang jabatan ahli pertama harus berada di level 2, yaitu level dasar ya. Tapi karena memang ini refleksinya memang dilakukan secara jujur dan secara autentik, dan juga konteks yang dihadapi oleh guru tersebut, maka dia harus mengakui bahwa kompetensi pedagogiknya masih berada di level 1, perlu ditingkatkan. Nah, ini ada rekomendasi belajar ya. Oke, kita klik di sini. Nah, di sini kita akan diberikan rekomendasi belajar. Bagaimana cara untuk meningkatkan diri kita. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian, pada indikator 1.1, nah ini harapannya seperti ini teman-teman. Lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Kemudian sedangkan 1.2, ini rekomendasi belajar. Kita akan fokus pada indikator ini dari hasil refleksi tadi. Nah, oke, kita buka. Nah, ini rekomendasi belajarnya sahabat sekalian. Silahkan dipelajari sehingga teman-teman tidak perlu lagi bingung mau belajar topik mana duluan ya. Teman-teman belajar topik-topik yang memang merupakan rekomendasi berdasarkan keadaan kompetensi saya saat ini. Nah, terdapat 2 rekomendasi. Yang pertama, ragam pelatihan mandiri, kemudian ragam inspirasi mengenai strategi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman. Untuk ragam pelatihan mandiri, ini adalah topik-topik pelatihan mandiri ya. Ya, teman-teman bisa selesaikan topik-topik yang ditawarkan ini ya. Oke, kemudian untuk ragam inspirasi ya, ini adalah semacam aksi-aksi nyata atau karya-karya nyata oleh rekan-rekan kita yang bisa menginspirasi kita. Nah, contohnya saya ingin mengetahui tentang pembelajaran berdiferensiasi berbasis data. Nah, ini direkomendasikan salah satu karya dari rekan guru kita. Nah, ini teman-teman bisa pelajari. Oke, ya, keren ya. Ya, nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat lagi yang lain. Oke, itu untuk kompetensi pedagogik ya. Nah, kompetensi pedagogik udah selesai nih sahabat sekalian. Ya, sekarang teman-teman bisa lanjut untuk memulai di kompetensi kepribadian, sosial, profesional ya. Sehingga kita bisa mengukur kompetensi kepribadian kita apa, seperti apa, dan sosialnya seperti apa juga, profesionalnya juga seperti apa. Tinggal pilih mulai. Nah, ini kan udah nggak aktif ya. Ini udah, karena udah selesai. Kita langsung ke kepribadian. Ya, ditampilkan lagi data kita seperti ini, sama seperti tadi, dan lanjutkan sampai selesai. Demikian video ini, semoga terbantu dan terima kasih sudah mengikuti sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.